Mengapa guru dikatakan sebagai suatu profesional dan bukan pekerjaan? Dan kenapa ada program dari pemerintah untuk mengadakan PPG bagi calon guru? Jabatan guru dikatakan sebagai suatu profesi karena menjadi seorang guru dituntut untuk memiliki keahlian tertentu, seperti mengajar, mengelola kelas, dan merancang pembelajaran. Dan dari pekerjaan ini, seseorang dapat memiliki nafkah untuk kehidupan berikutnya. Hal ini berlaku juga bagi pekerjaan yang lain. Kemudian, mengapa pemerintah mengadakan PPG bagi calon guru? Alasan utamanya karena tidak semua lulusan S1 kependidikan yang akan menjadi guru belum bisa menjadi guru yang baik dan masih belum menguasai semua kompetensi guru, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Makanya perlu mengikuti program PPG untuk melatih semua kompetensi tersebut dan memiliki keahlian dalam mengajar. Perubahan kurikulum baru nantinya terutama dalam pembuatan RPP yang menjadi kesulitan guru dalam membuat dan mengaplikasikannya di kelas. Nomor 2. Sebagai seorang calon pendidik harus mendidik dengan melakukan pendekatan tripusat pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebutkan dan jelaskan unsur tripusat pendidikan tersebut. Ceritakan bagaimana ketiganya saling terkait dan memberi daya dukung satu sama lain. Tripusat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang diterima anak dalam pergaulan di tiga lingkungan ini, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan perguruan atau pendidikan. Lingkungan keluarga adalah di mana peran orang tua sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter anak dan kepribadian anak. Semakin baik kualitas keluarga tersebut, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dan berkembang kepribadiannya dan karakternya yang berkualitas juga. Kemudian yang kedua adalah lingkungan perguruan. Lingkungan perguruan itu merupakan pendidikan formal sekolah, yaitu madrasah, yaitu SD, MI, SMP atau MTS, kemudian SMA atau MA, kemudian SMK atau MAK. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat di sini adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Anak dalam pergaulannya di dalam masyarakat tentu banyak berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya anak bermain dengan teman-temannya di luar rumah. Dan sedangkan secara tidak langsung adalah si anak itu melihat kejadian-kejadian yang dipertontonkan oleh masyarakat agar si anak memperoleh pembelajaran dari masyarakat tersebut. Kemudian, peran dari ketiga lingkungan ini adalah dapat menunjang tercapainya pendidikan si anak di dalam proses pendidikannya dan saling mengisi dan memperkuat satu sama lain. Dan tanggung jawab pendidikan tidak hanya pada pemerintah pusat saja, tetapi kepada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Nomor 3. Ada 4 kompetensi guru di Indonesia menurut undang-undang. Jelaskan dan berilah contoh implementasi masing-masing. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Contoh implementasinya adalah penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. 2. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait
dengan bidang yang diampu. Kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik dan berakhlak mulia. Contoh implementasinya adalah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kedua adalah mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Contohnya adalah bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Kedua, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya. Yang terakhir adalah yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Contoh implementasinya adalah mampu mengembangkan materi pelajaran yang kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan dengan luas dan mendalam bagi peserta didik. Kedua, mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. Oke, nomor 4. Bila Anda dimintai pendapat tentang kode etik guru Indonesia, bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah kode etik tersebut terlalu mengikat atau malah membantu mempertahankan profesi keguruan? Lengkapi jawaban Anda dengan memperhatikan butir-butir kode etik tersebut. Jawaban saya adalah, saya rasa dalam bekerja di instansi manapun perlu adanya kode etik yang sifatnya mengikat tenaga kerja maupun tenaga profesional. Dengan adanya kode etik, maka ada landasan norma-norma yang lurus, norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Dengan demikian akan sangat membantu dan dalam mempertahankan profesi keguruan. Nomor 5. Apa sajakah upaya yang dilakukan pemerintah RI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru? Sebutkan dan jelaskan. Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kedua, pemerintah memberikan tunjangan khusus kepada guru yang bertugas di daerah khusus. Yang ketiga adalah pemerintah memberi tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru serta pelayanan kesehatan. Keenam, soal nomor 6. Jelaskan hubungan antara kode etik dan fungsi kode etik serta kaitannya dengan organisasi profesi guru. Kaitannya kode etik, etika, serta fungsi kode etik dengan kaitannya dengan organisasi profesi guru adalah: pertama, guru sebagai anggota dari organisasi profesi keguruan harus ikut andil dan berpartisipasi pada program organisasi. Kedua, guru tidak bisa keluar dari organisasi tanpa alasan yang relevan. Yang ketiga, guru harus bertanggung jawab dan
menjunjung tinggi tindakan dalam menjalankan tugas organisasi. 4. Guru memajukan organisasi, mengembangkan organisasi dan tidak merendahkan atau merugikan nama organisasi. Yang ketujuh adalah soal nomor 7. Jika melihat tentang degradasi moral yang melanda pendidikan kita seperti tawuran pelajar dan bentrokan mahasiswa, menurut Anda apa yang salah dalam sistem pendidikan di negeri kita? Berikan argumentasi Anda. Menurut pendapat saya, sebenarnya pendidikan itu tidak salah. Yang salah sebenarnya mereka yang tawuran atau bentrokan yang disebabkan oleh masalah yang mungkin sepele, seperti berebut pacar, atau hanya uang sepeser, atau uang 1.000, atau hal yang lain. Hal tersebut kurang bimbingan dari guru maupun orang tua dalam mendidik anak tersebut. Terima kasih.